Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hifdzul Khatimah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan terbaik, sehingga kalian siap belajar pada kesempatan dan pada hari ini. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki pertemuan kelima khususnya pelajaran bahasa Indonesia, dan hari ini Ibu akan menyambung materi sebelumnya sudah disampaikan oleh Ustadz Henry mengenai teks cerita fantasi. Kemarin Ustadz Henry sudah membahas mengenai definisinya, kemudian unsur intrinsik, kemudian unsur ekstrinsik, dan kemarin juga sudah membahas di dalam tentang teks cerita fantasi. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu ingin melanjutkan mengenai cerita fantasi, yaitu struktur cerita fantasi. Mohon disimak dengan baik. Struktur teks cerita fantasi sama ataupun tidak jauh beda dengan struktur teks narasi. Di dalamnya ada judul, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Kalau kalian bisa melihat di buku paket kalian, di sini di halaman 49, teks narasi itu yang paling ringkas mengandung 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, namun di sini supaya kalian mengetahui, Ibu akan paparkan semuanya. Nah, terus apa bedanya Bu? Kalau di buku kok ada evaluasi, tidak ada klimaks? Sebenarnya evaluasi itu kurang lebih mencakup di dalam klimaksnya, karena nanti intinya sama saja. Gitu ya, dia inti cerita nanti akan menurun ke dalam resolusi. Jadi Ibu ganti saja evaluasi menjadi klimaks. Yang pertama kita bahas satu-satu, yaitu judul. Kalau judul berarti dia ada yang di cover paling depan. Nah, itu adalah judul. Misalnya kita ambil contoh teks cerita fantasinya. Kalian pasti tahu buku Tereli yang berjudul atau kumpulan ceritanya Bumi, Bulan, Matahari. Itu kenapa disebut kata cerita fantasi? Karena di dalamnya memiliki daya hayal yang cukup tinggi menurut Ibu ketika membaca buku tersebut, karena itu di luar nalar kita juga, itu di luar imajinasi kita. Nah, kemudian itu namanya judul. Judul ada di depan buku kalian, di cover paling depan. Kemudian yang keduanya ada orientasi. Apa sih orientasi? Orientasi itu pengertiannya berisi perkenalan para tokoh, apa yang dialami dan di mana terjadinya. Orientasi itu adalah perkenalan. Nah, tak kenal maka ta'aruf kalau kita mengatakannya. Jadi, kita harus memperkenalkan dulu nih siapa saja tokohnya. Tidak bisa ujug-ujug langsung ke permasalahan konflik. Tidak, perkenalkan dulu. Siapa tokoh dalam cerita Bumi? Nah, cerita dulu. Di sana ada siapa? Ada Sally, ada Ali, kemudian ada Raib. Nah, dimulai dari Raib ceritanya bertemu dengan Sally, kemudian nanti berteman dengan Ali. Kemudian apa yang dialaminya? Dialaminya dia apa? Si Raib tersebut bisa apa? Bisa masuk ke dunia lain lewat buku matematikanya. Di mana terjadinya? Itu awalnya di rumah, kemudian di sekolah, dan di mana? Itu bisa saja tempat di mana. Itu orientasi, jadi berisi perkenalan. Perkenalannya juga tidak harus semuanya lengkap, boleh tokohnya dan di mana terjadinya nanti karena akan mengalir ceritanya. Kemudian yang keduanya komplikasi. Komplikasi itu apa? Mulai munculnya konflik dalam cerita. Tidak mungkin suatu cerita itu tidak ada konflik. Dan konflik itu tidak langsung menjadi konflik yang memanas ataupun yang memuncak. Pasti dimulai dulu dari percikan-percikan permasalahan-permasalahan kecil. Seperti halnya kalian. Kalian berteman dengan si A, si B, si C, pasti ada permasalahan. Nah, jangankan teman saudara saja yang sekandung pasti ada permasalahan. Misalnya kalian dengan adik atau dengan kakak kalian. Misalnya sudah dibagi satu-satu makanan oleh umi kalian. Tapi apa? Tidak mau cicipin punya kakak, mau cicipin punya adik. Nah, itu mulai muncul konflik dari situ. Hanya dari sekedar mencicipi makanan. Itu mulai awal konflik dalam ceritanya. Begitu pula dalam cerita Bumi tersebut. Ada apa nih? Awal muncul konfliknya. Itu disebutnya komplikasi. Jadi konflik itu adalah permasalahannya. Kemudian yang keempatnya ada klimaks. Apa itu klimaks? Inti cerita konflik atau konfliknya meningkat. Jadi dari awal tadi munculnya permasalahan, kemudian permasalahan itu mulai menjadi besar, akhirnya menjadi sangat besar dan itu menjadi puncak ceritanya dan kadang kita greget kalau dalam ceritanya.
Contoh misalnya dalam Bumi permasalahannya apa? Bumi, bulan, matahari, ataupun cerita misalnya cerita fantasi lainnya yang kalian baca. Pasti ada gregetnya, ada permasalahan membuat kita kesel. Gitu, sehingga apa? Kita terbawa suasana, terbawa emosi, kita ikut marah, kita ikut sedih, kemudian kita ikut tertawa gitu ya. Dan kita seolah-olah seperti ada dalam cerita tersebut. Saking keselnya kita, aduh greget banget gitu. Aduh kesel banget nih dengan cerita ini, kenapa sih harus gini? Seperti halnya kalian kalau melihat misalnya nonton film pun sama. Ketika ada adegan, aduh marah ikut marah. Adegan yang lagi seru-serunya sedang menegangkan itu disebutnya klimaks ataupun permasalahannya sedang memuncak sekali. Ibaratnya kalau misalnya kita naik gunung dari bawah ke atas truk sampai puncak gunung, itu konfliknya meningkat. Kemudian ada resolusi yang selanjutnya. Apa itu resolusi? Konfliknya menurun. Atau cerita akhir atau penyelesaian, dia sudah mulai ke akhir cerita gitu. Yang tadinya sedang marah-marahnya, sedang kesal-kesalnya, sedang rame-ramenya, tiba-tiba apa? Ditemukanlah apa? Solusi dari permasalahan itu. Gitu. Permasalahannya solusinya apa? Ya mungkin nanti akan ditemukan oleh temannya solusinya, sehingga apa? Cerita itu mulai menurun. Karena tidak selalu cerita itu pasti ada di atas, pasti dia akan menemukan apa penyelesaiannya, akan menemukan apa solusi dari setiap permasalahan, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya, itu disebutnya resolusi. Dan terakhir itu koda. Apa itu koda? Pesan yang ingin disampaikan. Disampaikan siapa? Disampaikan oleh penulisnya. Nah, dalam cerita tersebut, koda itu sama dengan amanat ataupun pesannya. Apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah, pesannya juga bisa tersirat ataupun bisa tersurat. Kalau misalnya tersurat, berarti dia namanya tersurat, berarti tertera ataupun ada dalam cerita tersebut. Gitu. Kalau tersirat, berarti cerita itu harus kita tafsirkan sendiri, harus kita simpulkan sendiri, ini maksudnya apa nih pesannya dari cerita ini. Nah, itu adalah struktur teks cerita fantasi. Mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Selanjutnya, setelah kalian memahami apa itu struktur teks cerita fantasi, kita akan masuk ke dalam kebahasaannya, yaitu kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh pembicara, ataupun di sini bukan pembicara si moderator ataupun si narasumber, tapi pembicara di sini ialah tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Karena kalau kita lihat dalam buku-buku, di sana ada percakapan antara tokoh satu dengan tokoh kedua, antara A dan B gitu ya. Dan itu langsung diucapkan oleh si tokohnya. Cirinya apa? Ciri kalimat langsung yang pertama menggunakan tanda petik 2. Ada tanda petik 2. Kalian tahu ya tanda petik 2 di sini ada terlihat itu tanda petik 2 itu apa. Nah, ini adalah tanda petik 2. Kemudian yang keduanya, huruf pertama dalam tanda petik menggunakan huruf kapital. Jadi, setelah tanda petik di awal, kalian akan mengawali katanya misalnya aku. Nah, A di sana, huruf A di sana menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiganya, kalimat langsung dapat berupa kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Nah, kalian tahu ya kalimat berita itu apa? Menginformasikan. Kalimat tanya itu adalah pertanyaan. Kemudian kalimat perintah itu adalah meminta melakukan sesuatu atau dalam artian menyuruh. Nah, contoh misalnya di sini. Ibu guru bertanya, siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Gitu ya, misalnya dalam cerita ada percakapan seperti itu. Itu adalah kalimat tanya, betul. Kemudian yang keduanya, bersihkan ruangan ini, perintah ibu kepadaku. Jadi dalam ceritanya misalnya si ibunya meminta tolong ataupun menyuruh kepada anaknya untuk membersihkan ruangan ini. Kemudian yang terakhir, hari ini aku akan pergi ke Jakarta, kata kakak. Kakak ngasih tahu informasi ini bahwa dia akan pergi ke Jakarta hari ini. Itu adalah kalimat langsung. Jadi kalimat yang langsung diucapkan atau diutarakan oleh si tokoh ataupun pembicara tersebut. Kalimat langsung sekarang adalah kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang tidak diucapkan secara langsung oleh pembicara, namun melalui orang lain. Kalau tadi kan dianya sendiri nih yang berbicara. Kalau sekarang yang berbicaranya siapa? Orang lainnya. Nah, jadi dia nggak langsung orang yang ngobrol, tapi melalui orang lain. Contoh di sini, ibu guru menanyakan hari ini siapa yang tidak sekolah. Nah, ini nggak langsung diucapkan oleh ibu guru,
Tapi siapa? Oleh orang lain, misalnya ketua kelas, siapa yang hari ini tidak sekolah? Nah, gitu. Jadi misalnya itu adalah melalui orang lain. Yang keduanya, ibu memerintahkan kepadaku untuk membersihkan ruangan ini. Jadi melalui orang lain, bukan ibunya yang memerintahkan. Begitu pula yang terakhir, kakak mengatakan bahwa hari ini akan pergi ke Jakarta. Jadi bukan kakaknya yang ngobrolnya, tapi orang lain yang memberitahu bahwa si kakak akan pergi ke Jakarta. Jadi sudah tahu ya apa perbedaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung itu orangnya yang langsung ngobrol, kalau kalimat tidak langsung adalah dia melalui orang lain yang berbicaranya. Kebahasan dalam dalam teks cerita fantasi yang terakhir yaitu konjungsi temporal dan kronologis. Apa itu konjungsi? Kalian pasti masih ingat, konjungsi adalah kata hubung. Apa itu konjungsi temporal dan kronologis? Konjungsi temporal dan kronologis adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan waktu, seperti sejak, awalnya, akhirnya, kemudian, setelah, dan lain-lain. Dan konjungsi ini juga menunjukkan kronologi atau urutan-urutan kejadian. Karena apa? Kalau dalam teks cerita fantasi itu kan ceritanya saling nyambung ya, dari satu cerita ke cerita lain, sehingga apakah saling berurutan. Awalnya perkenalan dulu, kemudian nanti muncul konflik, setelah itu klimaks, setelah klimaks ada resolusi atau penurunan cerita, dan terakhir ada koda. Jadi ceritanya saling nyambung dari satu alur ke alur yang lain, dari satu cerita ke cerita lain. Jadi bagaimana misalnya dia awalnya berteman dengan si A, kemudian setelah berteman dengan si A, lalu atau kemudian nanti dia akan ada konflik dengan si B, dengan si C, nanti akan bertemu dengan si D misalnya. Itu adalah disebut dengan konjungsi temporal. Jadi dia saling berkesinambungan atau saling nyambung satu sama lain ceritanya, sehingga ceritanya menjadi cerita yang saling berurutan sehingga runtut. Jadi kita enak yang bacanya. Contoh misalnya di sini. Sejak 30 tahun lalu dia dipercaya untuk menjadi ketua di masjid. Nah, misalnya apa? Ada kata sejak, berarti dulunya. Nah, gitu itu adalah contoh katanya, ada kata sejak. Kemudian yang keduanya, 2 hari kemudian nenek berhasil siuman setelah koma selama satu minggu. Nah, itu mungkin kebahasaan dan struktur dalam teks cerita fantasi. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan kepada kami. Dan untuk pertemuan kali ini kami tidak akan memberikan tes pemahaman, tapi akan ada tugas yang nanti akan disampaikan oleh pengajarnya masing-masing. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.